Saudara, Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan jika Anda baru bergabung, kami masih membahas mengenai kondisi terkini drainase di Kota Bandung dan masih bersama dengan narasumber kami, Kang Awang selaku anggota DPRD Kota Bandung, fraksi Nasdem. Kang, Yap. kita akan masih membahas mengenai Iya, drainase nih ya. Nah, untuk membahas mengenai tantangan nih, apakah ada tantangan yang harus dijawab oleh semua pihak untuk menciptakan drainase di Kota Bandung yang baik dan juga merata? jadi tantangan terkait drainase ini Ya. adalah bagaimana semua pihak kemudian harus menyamakan pandangannya terkait bagaimana menciptakan drainase kota yang ideal. Mm-mm. Bagaimana juga kemudian political will dari seluruh pemangku Ya. kebijakan, upaya mereka memaksimalkan peran mereka, baik itu Mm-mm. masyarakat, baik itu pihak swasta dan pemerintah, Mm-mm. untuk membuat drainase ini layak dan kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana kemudian masyarakat berperan dengan cara dia menyediakan sumur resapan Mm-mm. di rumahnya masing-masing. Terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Jadi tidak Betul. ada lagi kemudian pelanggaran-pelanggaran seperti tadi. Mm-mm. Kemudian bagaimana juga pemerintah kota mereka berpunyai pandangan yang sama terkait Mm-mm. drainase ini dengan membuat rencana Oke. induk tadi itu Mm-mm. kan, dan kemudian mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur oleh Permen PU, Mm-mm. dan bagaimana juga pihak swasta ikut berkontribusi Oke. karena memang ketiga peran tadi sudah bisa Mm-mm. diambil oleh pihak swasta, masyarakat dan pemerintah. Insya Allah saya optimis bahwa drainase di Kota Bandung ini bisa Layak. berjalan seperti Mm-mm. apa yang kita harapkan semuanya. Dan juga merata ya Kang di Kota Bandung. Jadi Merata, memang ya. ada keterlibatan dari pihak pemerintah, Ada pihak pemerintah, swasta, dan bahkan juga masyarakat pun sendiri juga ya. harus ikut Mm-mm. terlibat, berkontribusi menjadi bagian dari solusi permasalahan yang ada di Kota Bandung. Iya, karena memang ketika pemerintah dan juga swasta ini sudah membuat drainase yang baik, masyarakat pun ikut serta ya Kang untuk memelihara, Iya, betul. menjaga, dan Itu yang karena memang paling untuk mereka penting. juga ya Kang ya. Minimal mereka tidak kemudian merusak atau menjadi penyebab dari permasalahan drainase yang ada di Kota Bandung ini. Iya, Gitu. karena memang masih banyak beberapa masyarakat yang masih belum paham pentingnya adanya drainase ini ya Kang. Ya betul, jadi ketika mereka bicara, wah ini banjir nih, tapi ternyata kenapa kemudian kita identifikasi permasalahan banjir itu ada yang buang sampah sembarangan, Iya. ada kemudian yang membangun di sempadan drainase, ada yang kemudian tidak mengikuti aturan terkait penyediaan lahan resapan tersebut, dan hal-hal itu yang kemudian berbalik kembali kepada masyarakat sendiri ya? ketika mereka kemudian tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Benar banget. Dan mengenai Kang Awang sendiri, apakah memiliki solusi yang diajukan kepada eksekutif untuk drainase yang baik di Kota Bandung? Ya, ini yang sebenarnya kebetulan saya ini periode kedua 2019-2024. Oke. Sejak 2015 saya sudah sering sekali menyampaikan bahwa Kota Bandung itu penting untuk memiliki master plan Master plan. tentang drainase, rencana induk sistem drainase perkotaan, dan itu yang kemudian diamanahkan di dalam Permen PU Pera 2014, di mana di sana pertama ada tahapan terkait inventarisasi. Oke. Jadi pemerintah kota harus menginventaris terkait kondisi drainase yang ada di Kota Bandung. Jadi kondisi drainase yang sudah tidak aktif, ada kondisi drainase yang memang kemudian tertutup bangunan, itu bisa ketahuan di sana. Ketika kita sudah mengetahui kondisi existing tersebut, kita akan mengetahui kita harus mulai dari mana. Dari inventaris tersebut terus akan berlanjut terhadap kajian. Di sana kemudian akan mengkaji di tiap daerah itu pembangunan drainase seperti apa yang diperlukan. Terus juga ada pembangunan terkait infrastruktur pengendali banjir seperti apa yang diperlukan di setiap daerah. Apakah kolam retensi, apakah sodetan, atau drainase yang besar, atau drainase yang berbagai bentuknya, itu nanti bukan lagi sporadis ataupun parsial, tetapi berdasarkan kajian ilmiah gitu kan. Dan kemudian dari sana kita akan membahas bersama-sama bagaimana si rencana induk itu dapat dibuat dalam bentuk peraturan daerah, dan bagaimana juga kita kemudian mencari pembiayaan untuk membiayai drainase yang memang saya pikir ini anggarannya cukup tinggi juga. Iya, betul. Tapi kami dari DPRD akan support lah apapun program pemerintah kota dalam memperbaiki drainase yang ada di Kota Bandung. Jadi memang ada solusinya masing-masing ya Kang untuk setiap daerah dan juga kondisi yang di sekitarnya seperti itu ya? Kalau misalnya kita lihat di daerah sini, Taman Maluku, atau khususnya di tengah kota lah, Iya, betul. relatif untuk drainase
sudah baik ya, tapi kalau Mm-mm. misalnya kita berangkat ke Bandung Timur, masih banyak sekali drainase-drainase yang sangat tidak Tidak layak layak ya Kang kondisinya ya. gitu. Mm-mm. Yang sudah bertahun-tahun tidak aktif. Kemudian Mm-mm. ketika kita lihat penyebabnya, hal-hal seperti itu tadi sudah tertutup si drainasenya, tertutup bangunan, Iya. kemudian ada yang memang sudah rusak, tidak berjalan gitu kan, dan itu yang luput kemudian dari pengawasan kita semua gitu. Gitu ya Kang. Nah untuk regulasi sendiri, apakah memerlukan regulasi baru nih Kang untuk menjalankan kondisi drainase yang menuju drainase yang lebih baik nih untuk di Kota Bandung Ya, sendiri? itu regulasinya yang sangat Mm-mm. penting adalah terkait tadi berbicara tantangannya masalah political will ya. Mm-mm. Jadi kita punya kesamaan pandangan terkait drainase tersebut. Dan untuk kemudian mengikat kesamaan pandangan tersebut, kita harus ada perda yang mengikat seluruh stakeholder. Oke, betul. Perda Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan ini dia akan mengikat selama 25 tahun ke depan. Jadi siapapun nanti pemimpinnya, siapapun anggota dewannya atau masyarakatnya siapa nanti, mereka harus berpatokan terhadap Perda Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan tersebut yang punya jangka waktu sebanyak 25 tahun ya. Oke, begitu. Memang dibutuhkan berarti kan ya Kang ya? Sangat dibutuhkan. Dan untuk mengenai drainase sendiri nih Kang, di wilayah perkotaan, apakah memang mayoritas sudah layak atau memang hanya di Bandung Timur saja ini dapat dikatakan tidak layak ini? Khususnya kalau bisa berbicara banyak mana gitu ya. Memang di daerah perkotaan pun tidak semuanya, tapi mayoritas sudah lebih layak baik. Ya, baik. Hanya saja memang kendalanya biasanya kalau di tengah kota itu kan lahan resapan sudah semakin berkurang ya. Dan biasanya drainase yang disediakan itu sudah tidak bisa lagi berbicara drainase yang kecil, tapi drainase yang besar. Dan saya lihat di beberapa titik upaya-upaya tersebut sudah ada, kemudian untuk melakukan pelebaran. Hanya memang kalau di daerah pinggiran Bandung gitu, Bandung Timur, Bandung Selatan gitu, kita masih lihat kondisi drainase yang memang jauh dari kata ideal gitu. Itu sudah terbangun sejak puluhan tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak ada pengembangan apa-apa. Padahal curah hujan sudah semakin tinggi, lahan resapan sudah semakin berkurang, tapi drainase infrastruktur dasar yang disediakan di sana tidak ada perkembangan gitu. Jadi itulah kemudian ketika ada hujan ya air meluap keluar gitu kan. Oke, terakhir nih Kang, apa harapan Kang Awang sendiri untuk Kota Bandung yang kita cintai ini? Jadi saya berharap banyak bahwa Kota Bandung ini harus menjadi tempat yang layak dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di sini. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita memikirkan si drainase ini menjadi sebuah infrastruktur dasar yang harus menjadi perhatian seluruh pihak agar kemudian dapat berfungsi dengan optimal. Sehingga permasalahan banjir Cilencang, permasalahan banjir di beberapa titik itu dapat kemudian dihilangkan. Kita tahu bahwa memang salah satu kendalanya ini adalah bahwa banjir di Kota Bandung bukan hanya permasalahan yang muncul akibat pembangunan di kota, tetapi pembangunan di pinggir-pinggir Kota Bandung, di Bandung Raya. Jadi pembangunan di Bandung Utara pun juga akan berimbas terhadap banjir yang ada di Kota Bandung sendiri, ya? Tetapi minimal di Kota Bandung kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan memperbaiki sistem drainase yang ada di perkotaan tersebut. Dan itu kemudian yang saya pikir harus harus disepakati oleh seluruh pihak. Bagaimana kita bahu-membahu mewujudkan drainase yang ada di Kota Bandung ini menjadi layak dan bekerja dengan optimal. Dan merata ya kan di seluruh Kota Bandung. Karena Kota Bandung itu bukan hanya Taman Maluku, bukan hanya Asia Afrika, daerah Ujung Berung, Cibiru, Gede Bage pun juga itu termasuk Kota Bandung dan perlu menjadi perhatian seluruh pihak juga. Oke, baik kan, semoga dapat bersama ya Kang untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan untuk Kota Bandung ini. Kang, terima kasih banyak waktunya ya Kang ya, sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Saudara, untuk menciptakan keberadaan drainase yang baik dan juga merata ini memang memerlukan keterlibatan dari semua pihak, mulai dari regulasi, perencanaan, eksekusi hingga perawatan. Untuk itu, marilah kita jaga drainase yang ada di sekitar kita karena memang untuk kita dan juga oleh kita. Saya Nazla Afifa, peserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.